Assalamualaikum, pernah kepikiran gak sih kalau sebenarnya ada sebuah kode rahasia yang tersembunyi di hampir semua hal di sekitar kita? Mulai dari gedung-gedung pencakar langit yang megah banget, sampai ke dalam game-game favorit yang sering kita mainin. Coba deh, lihat gambar-gambar ini. Gimana caranya para insinyur itu bisa ngitung setiap sudut dan jaraknya dengan super presisi, supaya roketnya bisa meluncur lurus ke angkasa, dan roller coasternya itu nggak cuma seru, tapi juga 100% aman? Jawabannya adalah sebuah bahasa matematika yang wow, super kuat. Dan hari ini kita bakal belajar cara ngobrol pakai bahasa itu. Udah siap? Oke, sekarang ayo kita bongkar rahasia ini. Percaya atau enggak, semua keajaiban teknik ini semuanya berawal dari satu bentuk yang sebenarnya udah kita kenal banget. Oke, saatnya kita bongkar toolkit utama kita. Anggap aja ini kayak digital toolkit paling canggih buat para insinyur atau desainer. Inilah fondasi dari segalanya. Nah, inilah hardware utama kita, segitiga siku-siku. Coba perhatiin baik-baik ya. Kalau kita fokus sama sudut yang namanya theta ini, ada 3 sisi penting. Sisi miring, ini yang paling manjang, dan selalu ada di seberang sudut 90 derajat. Terus ada sisi depan yang posisinya persis di seberang sudut theta. Dan terakhir sisi samping yang nempel di sebelahnya. Nah, yang paling penting diingat, posisi depan sama samping ini bisa berubah-ubah, tergantung kita lihatnya dari sudut mana. 3 sisi inilah komponen dasar kita. Jadi, kalau segitiga ini ibarat hardware-nya, kita butuh software dong biar bisa jalan. Nah, software ini adalah aturan-aturan atau fungsi-fungsi yang bakal ngerjain semua perhitungan rumit buat kita. Nah, ini nih bagian paling serunya. Kita akan install 3 rasio ajaib yang jadi otaknya toolkit kita. Inilah bahasa yang dipakai sama para profesional. Sekarang coba perhatiin deh data di layar ini. Saya punya beberapa segitiga siku-siku dengan ukuran beda-beda, tapi ada satu kesamaan. Semuanya punya sudut 30 derajat. Kita ukur panjang sisi depan sama miringnya. Terus kita coba bagi deh panjang depan dengan miring. Coba perhatiin baik-baik apa yang terjadi di kolom paling kanan. Gimana? Udah mulai kelihatan polanya? Coba lihat kolom paling kanan itu. Aneh kan? Nggak peduli segede atau sekecil apapun segitiganya, selama sudutnya 30 derajat, hasil bagi sisi depan sama miring itu selalu, dan saya ulangi ya, selalu 0,5. Nah, pola yang baru aja kita temuin bareng-bareng ini punya nama keren, sinus, atau biasa disingkat sin. Jadi, sinus itu nama buat perbandingan tetap antara sisi depan dan sisi miring di sebuah sudut. Ini adalah software pertama kita, keren kan? Selain sinus, ada 2 software utama lainnya di toolkit kita. Ada cosinus, yaitu perbandingan samping per miring, dan tangen, perbandingan depan per samping. 3 serangkai inilah jagoannya trigonometri. Oke, quick quiz. Bayangin kamu punya data, sisi sampingnya 4, sisi miringnya 5. Software mana yang paling cepat kamu pakai? Sinus, cosinus, atau tangen? Yap, betul banget. Cosinus, karena kita punya data samping dan miring. Mantap! Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana toolkit ini beraksi di lapangan. Kita harus lihat aplikasinya di dunia nyata. Ini dia nih, masalah di dunia nyata. Gimana caranya ngukur tinggi gedung, tapi tanpa perlu manjat bawa-bawa meteran? Atau gimana desainer game nentuin setinggi apa karakter harus loncat? Tenang, dengan toolkit yang baru kita pelajarin, ini semua jadi gampang banget. Pertama, kita butuh alat buat ngukur sudut, namanya klinometer. Dan yang seru, kalian bisa loh bikin alat ini sendiri pakai bahan-bahan simple kayak busur derajat, sedotan, sama benang. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah. 1. Ukur jarak kamu berdiri ke dasar gedung. Ini jadi sisi samping. 2. Pakai klinometer buat ngukur sudut pandang kamu ke puncak gedung. Ini jadi sudut theta kita. 3. Tinggal masukin data jarak, samping, dan sudut theta ke fungsi tangen. Ingat, tan theta itu depan dibagi samping. Dan boom, kamu bisa langsung tahu tinggi gedung itu alias sisi depannya, tanpa perlu keringatan manjat. Nah, sekarang giliran kalian yang jadi expertnya. Ayo kita pecahin satu misi bareng-bareng sebagai tim. Oke, ini misinya. Ada seorang fotografer mau motret sarang elang Jawa, salah satu satwa kebanggaan Indonesia yang langka. Posisinya 50 meter dari pohon, dan sudut kameranya ngebidik ke atas sebesar 45 derajat. Tugas kalian, diskusi bareng tim, cari tahu berapa tinggi sarang elang itu. Dan fungsi mana, sin, cos, atau tan, yang jadi jalan pintas paling cepat buat nemuin jawabannya. Oke, dari satu pohon di depan kita, sekarang kita coba zoom out, jauh banget, sampai kita bisa lihat alam semesta.
Fakta bahwa rasio sinus 30 derajat itu akan selalu 0,5, entah itu di sini atau di galaksi lain, itu nunjukin sebuah keteraturan yang luar biasa. Hukum-hukum matematika ini konsisten banget. Rasanya tuh kayak kita nemuin sepotong source code alam semesta. Sebuah bukti adanya sebuah rancangan yang maha agung dan maha teliti. Jadi intinya apa? Hari ini kalian itu bukan cuma belajar matematika. Kalian baru aja mempelajari bahasa dasarnya para insinyur dan kreator. Bahasa yang sama untuk bangun gedung, bikin game, bahkan ngeluncurin roket. Kalian udah pegang kuncinya. Dengan bakal kode rahasia ini, sekarang pertanyaannya buat kalian. Karya apa yang akan kalian bangun, kalian rancang, atau kalian ciptakan di masa depan? Dunia udah nungguin karya-karya hebat kalian.